Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi komentar berita. Saya menyoroti berita yang berjudul "Semangat tinggalkan dolar Amerika Serikat, RI lebih pilih tarik utang dari Cina". Ditayangkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 10 Agustus siang ya, jam 12.45. Ini ada gambar Pak Menteri Perekonomian sebagai sumber dari berita ini, tapi memang foto ini tidak langsung terkait dengan berita. Nah, beritanya begini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong Kementerian Keuangan untuk mendorong Panda Bond untuk menjadi pintu masuk investor lebih besar dan sebagai diversifikasi investasi selain dolar Amerika Serikat. Ini kunci paragraf ini yang kunci dari keseluruhan berita ya. Jadi Pak Airlangga mendorong Kementerian Keuangan karena itu memang topoksinya Kemenq ya untuk menerbitkan surat utang, obligasi, SBN. Nah dalam konteks ini mendorong agar lebih banyak yang berdenominasi yuan ya, yang disebut sebagai Panda Bond dibandingkan dengan yang dolar Amerika. Airlangga menilai kepercayaan investor terhadap Panda Bond sangat baik, tercermin dari rating AAA yang didapat dari lembaga pemeringkat di Cina. Jadi dari sudut pandang lembaga rating di Cina ini memang tinggi ya, kita sangat layak investasi ya, berarti layak dibeli surat utangnya itu. Nah, tentunya kita lihat dari Panda Bond, mereka memberi kita AAA, kita harus bisa menarik lebih besar Panda Bond. Ujarnya di Hal Utama Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Senin 10 Agustus. Nah, pertama AAA, kedua trade kita dengan Cina itu 150 miliar dolar. Ini alasan keduanya, perdagangan kita dengan Amerika itu menurut Pak Airlangga ini mencapai 150 miliar dolar ya, ini mungkin penjumlahan dari ekspor dan impor ya. Kemudian kita punya bilateral swap arrangement itu 50 miliar dolar. Jadi ada swap juga yang berarti bisa diselesaikan dengan cara melakukan transaksi swap ya, langsung dihitung lah, tidak langsung dieksekusi satu persatu ya. Jadi kalau itu adalah momentum kita juga untuk diversifikasi daripada pinjaman, sambung Airlangga. Jadi ini logis ya. Pertama, kita diberi rating tinggi. Kedua, kita memang perdagangan terbesar kita tuh dengan Cina. Ekspor kita yang terbesar ke Cina, apalagi impor kita ya ke Cina. Ekspor kita kurang lebih, ini dari saya ya keterangan ini, 25% ekspor kita itu ke Cina, sementara impor kita dari Cina itu 40% dari total impor kita. Jadi transaksinya banyak lah. Nah, kemudian itu nilainya 150 miliar, ini mungkin data sepanjang tahun 2025 ya, kelihatannya dijumlahkan ekspor dan impor. Nah selain itu kita punya banyak perjanjian, salah satunya yang penting adalah swap. Jadi berarti penyelesaian settlement itu bisa dengan menghitung berbagai pertukaran ya. Nah, Menko Ekonomi mengatakan bahwa selain Panda Bond, Indonesia juga berpotensi menarik investor sekaligus diversifikasi aliran dana investor melalui Samurai Bond. Samurai Bond pemberian nama untuk yang berdenominasi yen. Tadi yang yuan disebut Panda Bond. Tapi sebagai informasi khusus yen ini kita udah lama ya, sejak zaman SBY dulu justru pertama kali ada yen ini, dan pada waktu itu kita mendapatkan bisa menerbitkan yen berdomisili dengan suku bunga yang sangat rendah, jadi yieldnya juga rendah karena pada saat itu juga kebetulan Bank Sentral Jepang, BOJ itu juga suku bunganya mendekati 0, bahkan 0 kalau saya tidak salah, sehingga dia juga bisa gitu ya bersedia untuk membayar yang rendah juga. Nah sekarang disebut Samurai Bond, tapi ada catatannya yang sekarang ada suku bunga yang lumayan juga sudah gitu, karena si BOJ sendiri sudah menetapkan suku bunga acuannya sudah ada lebih tinggi, dan yang penting surat utang Jepang pun itu sudah di atas 2,5%. Nah, hal lain juga yang kita
pastikan ini samurai bond kemarin dapatnya masih yang sudah mulai disebut dengan samurai bond, yang sebelumnya yang tidak disebut samurai bond, itu ya dapatnya hanya sekitar 18 triliun ya kalau dirupiahkan beberapa bulan yang lalu. Agak sedikit, bukan sedikit ya, setahu saya itu di bawah yang ditargetkan ketika Prabowo bahkan merasa perlu berkunjung ke sana. Saya baca lagi ya. Jadi kalau kita bisa dorong diversifikasi tentu akan lebih baik. Kalau ini masuk akal ya. Jadi Pak Erlangga pengen mendorong diversifikasi, jangan hanya dolar, tapi di sini yuan dengan yen ya. Sebetulnya ada dolar Australia juga ya, tapi yang dua ini yang mau didorong. Kita juga ada euro sudah lama. Dulu hanya euro, dolar, yen ya. Tapi yen agak sedikit stagnan ya di beberapa tahun terakhir, baru mulai ini dilobi kembali. Sedangkan euro secara reguler juga sudah masih ada. Nah, adapun pemerintah Indonesia menerbitkan surat utang global berdenominasi valuta asing yuan atau panda bond pada 23 Juli. Itu yang diraup itu 7 miliar yuan, itu setara dengan 1 miliaran ya, 1 miliar dolar. Kalau dirupiahkan pada waktu itu ya 18,4 triliun ya kalau dengan kurs 17.890. Nah, jadi ini hampir sama dengan yang diperoleh dari yen beberapa bulan sebelumnya, 1 atau 2 bulan sebelumnya ya. Ini panda bond risingnya kontraknya tanggal 23, settlementnya tanggal 30, jadi masuk bulan Juli. Nah, itu yang fakta yang sedang terjadi. Minat investor Cina terhadap surat utang Indonesia pun tinggi. Nah, tadi sejalan dengan peringkat AAA dari lembaga rating sana, juga ordernya itu tadi 7 miliar kan yang dimenangkan, sebetulnya permintaannya 17 miliar, jadi 2,4 kali yang ditawarkan, bid to cover ratio. Tapi saya kira kita perlu juga tahu ya, sebetulnya 2,4 itu ya bukan bludak ya, bukan terlalu banyak, karena sebetulnya benchmark itu 2,5 ya yang standar itu. 2,4 ini belum tinggi, sebenarnya biasa gitu ya. Tapi ya diminati, tapi tidak sangat diminati saja. Kita kadang berita begini juga karena mengutip penjelasan dari menteri aja, jurnalis mungkin bisa ngecek ya dari beberapa kali penawaran sebelumnya. Nah, adapun transaksi panda bond, nah panda bond ini tenornya 3 tahun dan 5 tahun, yang laku lebih banyak itu yang 3 tahun. Nah, ini menarik juga pertanyaannya, kalau memang benar mau diversifikasi, mengapa nggak 5 dan 10 tahun atau 10 tahun? Terutama kalau dikaitkan dengan beban yang akan terjadi di tahun-tahun kemudian. Nah, bisa saja, ini tafsiran saya ya penerbitan yang berjangka menengah bahkan hanya 3 tahun ini yang diminati, itu artinya investor di sana memang merasa layak dibeli, layak investasi. Tapi ya jangan lama-lama mereka belum tentu percaya kita bisa bayar di masa mendatang. Kalau saya bisa menafsirkan begitu ya, silahkan pemirsa saya. Makanya 3 tahun gitu, bukan 10 tahun misalnya, 5 atau 10 tahun. Dolar banyak yang 5 tahun ya. Nah, dana tersebut, nah ini diinformasikan juga tentang settlementnya. Ini memang kuponnya rendah ya, kupon yang 3 tahun itu 1,9%, lalu yang 5 tahun itu 2,19. Nah, itu yang tertera di surat utang itu. Yield lain lagi ya, kalau ketika misalnya ini tadi 7 miliar dolar, pemerintah benar-benar menerima 7 miliar, berarti harganya bondnya 100, ya ini kupon ini sama dengan yield. Kalau kemudian menerimanya kurang dari 7, ya berarti yieldnya itu di atas 1,9 dengan 2,19. Ini di sini tidak diinformasikan oleh berita ini. Memang sedikit di atas. Nah, sekedar perbandingan yang misalnya ke dolar Amerika yang baru-baru ini, kuponnya 5, ya ini cuma 1,9 dengan 2,19, yang ke Amerika rata-rata 5. Saya lupa yang ke yen. Tetapi yield itu ya beda tadi kan. Nah, yang lebih penting lagi, karena ini ada yuan, ada dolar, ke depannya beban bunga maupun beban pelunasan nantinya, itu beban bunga tentu sesuai yang tertulis ya, biasanya 6 bulanan mungkin. Itu kita tidak tahu, ada kaitannya tentu dengan
kurs ya, karena kita yuannya kita melemah ya kita akan bayar cukup banyak, tapi kalau stabil ya mungkin wajar. Nah, ke dolar ya kita sudah tahu. Jadi tetap aja ada unsur risiko, tapi dengan cara seperti diversifikasi ini, betul ini saya setuju dengan Menko Perekonomian, membagi risiko, keranjang dan sebagainya. Nah, tetapi berita ini terlalu membesarkan, maksudnya bukan beritanya ya Om, pernyataan Pak Menko ini agar yuan ini bisa menggantikan US dollar jauh ya. Selama 2026 ini dolar sudah sekitar 5 miliar ya, udah 2 kali yang pre-funding, dan yang kemarin di bulan Maret atau April itu udah 5. Ini baru 1 ya, 1/5 baru dari dolar kurang lebih ya. Jadi di sisa waktu ya tidak tahu. Jadi yang jelas secara keseluruhan denominasi asing memang tahun ini selama 7 bulan berjalan sampai akhir Juli kemarin, itu memang Indonesia getol menerbitkan yang denominasi asing. Persentasinya dari total penerbitan SBN sudah di 35% ya, terutama yang konven ya, yang surat utang negara. Biasanya hanya 20-25. Jadi bisa saja diartikan luar negeri asing percaya, tapi bisa juga kalau jualan SBN rupiah tidak begitu laku terhadap asingnya. Nah, ini kan tinggal pemirsa saya menafsirkan. Silakan ikuti assessment saya yang khusus ya. Nah, saya tutup ini keterangan dari Pak Purbaya yang dikutip di sini. Dana tersebut kata, jadi sumbernya bukan dari Pak Erlangga ya. Kata Menteri Keuangan Purbaya ini terkait dengan Pandabon ya, untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini masalah yang serius juga ya. Jadi kita ngutang dalam bentuk denominasi asing itu tidak terlalu jelas. Kan beda nih kalau kita ngutang untuk project A, project B, yang project A, project B itu project produktif ke depan yang akan menghasilkan. Kalau ini kan untuk defisit itu ya ada belanja pegawai, belanja ini termasuk MBG. Jadi ini menegaskan saja Menteri bahwa kita ngutang-ngutang yang banyak denominasi asing itu bukanlah untuk proyek, kecuali beberapa ya, untuk proyek khusus yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan di kemudian hari, tetapi adalah untuk menutupi kekurangan belanja pemerintah atas pendapatan. Nah, berarti kan ini sama kalau sederhananya, kalau keluarga itu ngutang yang jangkanya melewati tertentu, ya berarti kan akan dibayar kemudian, konsumsi di masa depan diambil sekarang. Nah, kalau ini 5 tahun misalnya, berarti kan periode depan yang bayar, melunasi. Ya, itu selalu hal klasik dalam berutang ya. Apakah untuk tujuan produktif sudah diperhitungkan nggak beban-beban ke depan? Apalagi ini sudah makin banyak denominasi asing, apakah rupiah bisa dipertahankan stabil? Kalau melemah maka tekanan akan menguat, karena pendapatan terbesar pemerintah untuk membayar cicilan maupun pelunasannya nanti adalah pendapatan dalam rupiah.